Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, masih dalam rangka Lebaran, Idul Fitri, Id Mubarak, Taqabbalallahu minna wa minkum bagi Sobat Football United yang merayakan Lebaran, yang baru bergabung di channel Football United. Jangan lupa subscribe-nya supaya bisa terus mendapatkan video-video terbaru pembahasan Manchester United. Ringan amatiran ala gue pastinya. Nah, kali ini gue ingin membahas tentang ada sebuah artikel ya di The Athletic yang membahas tentang bagaimana skuad dari Manchester United musim ini dan juga kedalaman skuad, ya kan, juga potensi perombakan skuad Manchester United. Ini gue ambil dari The Athletic. Artikel ini ditulis oleh Laurie Whitwell. Erik ten Hag mengatakan masalah mental adalah masalah besar dari Manchester United musim ini, dan ini terlihat di beberapa kekalahan besar yang dilakukan atau diderita oleh Manchester United. Dan Erik ten Hag juga mengatakan kita tidak bisa mendapatkan hal seperti ini. Manchester United juga sempat dikatakan demikian oleh Erik ten Hag beberapa kali kalau bagaimana attitude dari para pemain ini sering sekali tidak menunjukkan kalau mereka ini bermain di Manchester United. Erik ten Hag juga tentu saja sangat concern bagaimana Manchester United ini kalah cukup telak menghadapi Sevilla, sebelumnya juga kalah telak menghadapi rival besar Liverpool. Dan juga ketika Manchester United kalah menghadapi rival di 4 besar Newcastle musim ini. Ini betul-betul memperlihatkan kalau Manchester United secara karakter, secara mental nampaknya belum seperti yang diharapkan. Belum stabil, belum bisa konsisten. Tentu saja Manchester United masih belum bisa kalau seandainya dibandingkan dengan tim-tim yang lebih mapan di Liga Inggris dengan beberapa pelatihnya mungkin Pep Guardiola, Jurgen Klopp, dan juga Mikel Arteta yang membangun Arsenal dalam 3 tahun terakhir ini, dan musim ini progres itu sudah terlihat menurut gue, dan ini memperlihatkan juga bagaimana membangun skuad itu juga butuh proses. Dan semenjak datang dari Ajax di musim panas tahun lalu, Erik ten Hag sudah mengkonstruksi kembali timnya menggunakan pemain yang didatangkan sebelumnya oleh 5 manajer yang berbeda Manchester United sebelumnya. Dan tentu saja beberapa dari pemain tersebut yang dari 5 manajer yang sebelumnya tentu saja akan ada pemain-pemain yang memang tidak sesuai dengan ide ataupun juga gaya bermain dari Erik ten Hag. Apakah mereka ini adalah pemain yang terbaik untuk bisa membangun skuad bersama dengan Erik ten Hag? Apakah fullbacks-nya contoh nih bisa bermain seperti yang diinginkan oleh Erik ten Hag? Apakah striker-nya ini bisa bermain seperti yang Erik ten Hag inginkan? Artinya bisa turut membantu lini pertahanan, memiliki pergerakan juga yang cair, dan juga pemain tengah dan lain-lain. Erik ten Hag tentu saja merupakan manajer yang pragmatis juga, dan juga memiliki perubahan di taktik di musimnya dia bersama Manchester United, dan ini sudah terlihat di beberapa pertandingan bagaimana Erik ten Hag ini sangat fleksibel di dalam taktik yang diterapkan di atas lapangan. Dan tentu saja Manchester United skuadnya kali ini ada 31 orang dengan 8 pemain yang dipinjamkan saat ini. Musim depan akan sangat menarik, siapa-siapa saja yang akan bertahan, siapa-siapa saja yang akan dilepas dan dilepas ini pun juga dengan tantangannya. Artinya ketika menjual pemain kan siapa yang mau menebus gajinya bagaimana, apakah setuju dikurangi atau seperti apa, karena beberapa pemain di Manchester United ini gajinya terlalu tinggi. Ini dicontohkan di artikel ini Dean Henderson, pemain 26 tahun ini sekarang ini berada di situasi yang prime, artinya level usia ataupun juga permainan yang mungkin tinggi tentu saja nih kontraknya juga akan berakhir tahun 2025 dengan opsi untuk memperpanjang setahun lagi. Ada 2 klub nih yang telah mendekati sang pemain. Nah, ini bagaimana? Apakah dia masih ingin
berada di Manchester United, sementara David De Gea sedang diproses perpanjangan kontraknya, masih belum ada update, walaupun dikabarkan beberapa pihak nih sangat optimis. Penampilan David De Gea sendiri di Sevilla ini banyak menuai kritik ya, walaupun sebelumnya musim ini dia sudah membuat banyak sekali kesalahan, terutama passing ya, ketika menghadapi Brentford, Barcelona, Real Betis dan juga Sevilla. Secara ideal, Erik ten Hag ini inginnya memiliki kiper yang sangat nyaman dengan bola di kakinya. United sendiri telah menawari David De Gea kontrak baru dan negosiasi masih sedang berlangsung, dan ini menunjukkan ya kalau Erik ten Hag masih memiliki kepercayaan dengan dengan David De Gea. Kalau tidak memiliki kepercayaan, tentu saja akan memilih untuk tidak diperpanjang kontraknya. Tapi ternyata Erik ten Hag masih punya rencana dengan David De Gea. Nah, ini kenapa di artikel di sini juga disebutkan kalau fokus dari Erik ten Hag ataupun juga Manchester United musim depan ini ada di center forward, striker. Lalu prioritas keduanya adalah pemain tengah. Sehingga menurut Erik ten Hag, penjaga gawang ini bisa menunggu, masih bisa menanti dulu ya. Lalu di depan David De Gea ada Harry Maguire dan juga Victor Lindelof. Ini masa depannya masih didiskusikan lagi, artinya masih belum pasti ya masa depan antara Harry Maguire 30 tahun dan juga Victor Lindelof 28 tahun. Di depan Anthony Martial sekarang 27 tahun, ini usia yang sangat optimum ya. Musim ini dia punya rata-rata bermain di 26 pertandingan setiap musimnya selama 3 tahun, dan banyak penampilannya ini hanya sebagai pemain pengganti. Nah, ini Anthony Martial ketersediaannya sangat-sangat minimal. Jadon Sancho juga disebutkan di artikel ini, pemain masih berusia 23 tahun ya. Ini mungkin pemain yang masih bisa dijual dengan harga tinggi oleh Manchester United, tapi tentu saja ditulis juga di artikel ini kalau Manchester United harus berusaha sangat keras ini ya, mendapatkan tim yang mau menebus harga 73 juta pounds atau 90,8 juta US dollar dari 2 tahun yang lalu. Jadi hanya 2 tahun didatangkan dengan harga cukup tinggi sekitar 80 juta euro. Nah, Manchester United tentu saja dalam 2 tahun, karena baru 2 tahun ya, tentu saja ingin harganya tidak terlalu jatuh nih bagi Jadon Sancho, sehingga kalau dilepas pun juga akan memberikan kesulitan yang cukup tinggi untuk mencari siapa yang ingin membeli Jadon Sancho. Dan juga dilihat aspek krusial dari Jadon Sancho juga gajinya. Dia ini sekarang 200.000 pounds per pekannya. Tidak banyak klub, disebutkan di artikel ini, tidak banyak klub yang bisa memenuhi gaji tersebut. Sama juga Martial, 240.000 pounds per pekan. Harry Maguire 190.000 pounds per pekan. Bahkan Dean Henderson ini gajinya ternyata tinggi benar nih, 120.000 pounds per pekan. Sehingga Manchester United sekali lagi untuk melepas pemain-pemain ini ya, ini juga punya kesulitan yang cukup tinggi. Ini juga situasinya sama dikabarkan bagi Eric Bailly dan juga Alex Telles yang punya kemungkinan akan dilepas. Tapi mendapatkan tim yang membayar dengan angka yang pas ini juga sangat sulit bagi Manchester United. Pemain lainnya, Scott McTominay, Newcastle punya interest, ketertarikan yang sangat serius, dan Erik ten Hag masih terus dikabarkan berminat untuk menjual Aaron Wan-Bissaka. Dan ini dikabarkan bisa mendapatkan pendapatan yang cukup banyak bagi Manchester United, 2 pemain tersebut. Anthony Elanga dan juga Facundo Pellistri. Ini juga disebutkan di sana. Dan Manchester United disebutkan ingin sebenarnya mendapatkan penghasilan seperti James Garner yang ketika itu 9 juta pounds ya, ketika diambil oleh Everton musim yang lalu. Andres Pereira juga dikabarkan ini bagus karena Manchester United bisa menjual seharga 10 juta pounds. Oke, dan disebutkan juga Axel Tuanzebe ini juga punya peluang lepas. Phil Jones pun juga demikian. Dan yang menarik,
bagaimana Manchester United ya ini selama 10 tahun terakhir hanya punya 4 pemain yang ketika dijual ini memberikan keuntungan kepada Manchester United, yaitu adalah Daniel James, Daley Blind, Javier Hernandez, Chicharito, dan Chris Smalling. Lainnya Manchester United ini dalam tanda kutip rugi, sehingga situasi market musim depan ini sangat penting. Dan keuntungan ini ya artinya pemain-pemain yang dijual dan bisa memberikan keuntungan dari Manchester United tidak menghitung pemain akademi, karena ketika pemain akademi ini kan dengan artikel ini tidak dihitung sebagai ada harga yang harus ditebus dulu ketika Manchester United menebus atau membeli pemain-pemain tersebut. Nah, di artikel ini juga yang menarik adalah bagaimana membahas tentang kedalaman skuad Manchester United tahun 2022 tahun 2023. Nah, ini dia tabelnya. Di posisi kiper ada 3 itu ternyata ya. Yang menarik di posisi RCB. Nah, ada banyak pemain yang di posisi tersebut, sehingga menurut gua posisi RCB ini besar kemungkinan akan lepas nih. Akan ada pemain yang lepas ya. Karena terlalu banyak sekali. Di posisi bek kiri pun juga demikian ya. Gua pikir punya kemungkinan banyak yang lepas. Mungkin 1 bisa 2. Di posisi bek kanan tergantung. Kalau Aaron Wan-Bissaka bisa cabut. Di posisi DM ini nampaknya enggak sih menurut gue. Karena hanya ada Casemiro dan juga Scott McTominay. Di posisi central midfield itu juga bisa banyak yang lepas. Dan gue prediksi Donny van de Beek cabut ya. Hannibal Mejbri pun juga demikian. Punya peluang cabut. Di posisi right winger. Ya ini menarik, tapi menurut gue juga punya peluang cabut ya. Mungkin Solskjaer ataupun ya Mason Greenwood tidak gue anggap di sana. Di kiri, nah di kiri ini juga punya cabut. Mungkin Anthony Elanga akan cabut di sana, dan di depan dua-duanya ini punya peluang cabut, Wout Weghorst dan juga Anthony Martial, atau mungkin salah satunya itu juga bisa terjadi. Dan ada statistik menarik lain ya, bagaimana ini squad playing time, jadi lamanya bermain ya, artinya bobot bermain bagi Manchester United itu presentasinya ternyata yang lebih sering bermain musim ini David De Gea, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 pemain ini mungkin dikategorikan sebagai pemain pilar, pemain vital di Manchester United. Setelahnya ada Luke Shaw, Diogo Dalot, Rafael Varane, Christian Eriksen, Casemiro dan juga Anthony. Nah, pemain-pemain yang di bawah 50% menurut gue itu punya peluang yang sangat besar sekali akan lepas. Termasuk di sana Harry Maguire, Victor Lindelof, Anthony Martial, bahkan yang terendah itu Donny van de Beek. Pemain yang mungkin paling senior dibandingkan dengan pemain-pemain yang ada di persentase di bawah 25% ya. Garnacho, Elanga, Pellistri dan juga Kobbie Mainoo. Jadi Donny van de Beek punya peluang yang besar menurut gue akan cabut dari Manchester United. Dan perombakan skuad musim depan bisa saja terjadi karena situasinya berbeda, tapi juga bisa juga enggak ya. Tergantung karena situasinya lebih sulit menurut gue dibandingkan dengan musim lalu. Musim lalu Manchester United itu melepas cukup banyak pemain loh. Kalau nggak salah ada 5 atau bahkan 6 ya, gue lupa, sekitar segitu angkanya. Dan sebagian besar itu bisa cabut kan karena kontraknya tidak diperpanjang oleh Manchester United, sehingga lebih mudah nih ketika kontraknya tidak diperpanjang, sudah dilepas saja, Manchester United tidak harus membayar kompensasi dan bisa mendatangkan pemain baru. Tapi untuk pemain-pemain tadi yang disebutkan ya, ini kan pemain-pemain yang sebagian besar kontraknya masih ada di Manchester United, bahkan kayak Jadon Sancho itu didatangkan dengan harga mahal, harga tinggi, dan Manchester United baru 2 tahun ini ya nilai investasinya dalam tanda kutip bagi pemain ini, sehingga gua sih berprediksi Jadon Sancho mungkin masih akan stay di Manchester United kecuali ada tim yang ingin menebus dengan harga juga sama tingginya. Yang di artikel tadi dikatakan sulit. Bagaimana pemain-pemain lain ternyata kayak Harry Maguire, Anthony Martial, bahkan Dean Henderson gajinya cukup tinggi, dan ini menurut gua akan memberikan tantangan betul bagi manajemen Manchester United untuk melakukan perombakan. Nah, memperbaiki skuad sendiri menurut gua ada 2 hal yang bisa dilakukan. Nomor 1 tentu saja melepas atau menjual dan mendatangkan yang baru, itu bisa saja. Ataupun yang kedua ya tim pelatih ini bekerja untuk memperbaiki
bagaimana kualitas, cara bermain, ya kan, dan lain-lain. Dan menurut gue ini bisa saja terjadi dan banyak juga terjadi. Dan ini juga salah satu apa ya? Yang sering gue katakan lah, pelatih yang bagus atau manajer yang bagus itu bukan hanya manajer yang ketika ada masalah, ada pemain yang tidak tampil maksimal, lalu dilepas, dibuang, ya, apapun bahasa dari banyak komentar lain, lalu diberi pemain yang bagus, seperti ketika kita bermain Championship Manager, FIFA Manager, dan lain-lain, ya kan. Tidak seperti itu menurut gue, tapi justru manajer yang bagus adalah bagaimana manajer yang bisa memanfaatkan pemain yang ada sehingga bermain dengan kapasitas tertinggi. Tentu saja gue juga paham tidak semua pemain bisa diperbaiki. Ada beberapa pemain yang memang sudah sulit ya untuk dimainkan, untuk diperbaiki lagi karena mungkin usia yang sudah senior banget, ya kan, ataupun juga gaya permainan yang memang tidak cocok, ya kan, perbaikan yang tidak cocok juga dengan pemain tersebut, sehingga memang solusinya harus dilepas. Tapi ada juga beberapa pemain, gue ulangi lagi, yang mungkin akan bisa diperbaiki. Dan musim pertamanya Erik ten Hag di Manchester United sudah banyak pemain ya, beberapa yang bisa diperbaiki. Luke Shaw salah satunya, Diogo Dalot tentu saja, dan yang terbesar Marcus Rashford, ya kan. Bahkan Anthony Martial dan juga Jadon Sancho di awal-awal musim sempat tampil bagus. Secara khusus gue juga melihat bagaimana Harry Maguire sebenarnya kalau dibandingkan dengan musim lalu, dia sudah ada perbaikan. Hanya saja mungkin harapan dari fans ini melihat persaingan Manchester United dengan tim lain yang mungkin sudah terlalu jauh, terutama untuk lini belakang, dan traumatik kalau gue pikir ya, traumatik musim lalu di mana salah satu musim terburuk dari sang pemain itu sendiri, melihat mungkin ya sudah saatnya Manchester United melepas ini pemain, menjual ini pemain. Hanya saja, seperti tadi dikabarkan juga di artikel tersebut, ini juga tantangan yang besar bagi Manchester United. Berapa tim yang akan menebus harga, ya kan, transfer. Yang kedua juga ternyata gajinya tinggi loh, 190.000 pounds. Itu kan angka yang cukup tinggi. Ada dua ya solusi tentang Harry Maguire ini. Bisa satu, yaitu adalah dia dijual. Mudah-mudahan ada tim yang mau menebus harganya dan juga mau membayar gajinya, dan gue juga terutama soal gaji menurut gue akan tantangan yang sangat besar sekali. Atau yang kedua, ya dia akan menerima peran yang baru, mungkin tidak sering dimainkan dengan Erik ten Hag, ya kan, menunggu kontraknya mungkin selesai atau mendekati selesai sehingga opsi melepas atau ya katakanlah melepas ini lebih banyak lagi. Itu juga bisa terjadi sih menurut gue. Ya, di bawah artikel tadi ditulis memang Manchester United punya peluang melakukan perombakan, walaupun tantangannya pun juga besar jika dibandingkan dengan musim sebelumnya. Tapi gue tetap melihat tentu saja di proses di proses perbaikan Manchester United ini tentu saja merubah squad ya, artinya ada yang melepas dan mendatangkan baru, itu tentu saja akan terus terjadi. Gue perkirakan mungkin bisa sampai 2 ataupun 3 musim ke depan bisa jadi akan terus terjadi, dan ini butuh sinergi kerjasama yang sangat-sangat cair, sangat-sangat solid juga ya, cair tapi solid antara manajemen dan juga manajer Manchester United. Manajemen ya mungkin diwakili John Murtough, Richard Arnold, gue nggak tahu nanti kalau Manchester United sudah punya pemilik yang baru akan siapa, tapi yang jelas rekomendasi dari Erik ten Hag yang semakin didengar ya dibandingkan dengan manajer-manajer sebelumnya oleh manajemen Manchester United, gue harapkan bisa terus berlanjut sih musim depan, karena ini merupakan faktor yang sangat-sangat vital. Gue melihat bagaimana musim-musim sebelumnya Louis van Gaal, Jose Mourinho, ya kan, hubungannya kurang begitu solid ya, kurang begitu lancar dengan manajemen Manchester United. Tapi gue melihat ada perubahan yang signifikan di musim panas tahun lalu, kaitannya dengan Erik ten Hag dan juga John Murtough paling tidak ya, sebagai wakil dari manajemen, dan semoga saja ini berlanjut. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini Sobat Football United. Seperti biasa, kalau ada tanggapan bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.